Halo semuanya, saya Atika Nurul L dari Angkatan 7 Kelas C, Latsar Kementerian Luar Negeri 2022. Mungkin teman-teman semua sudah tidak asing lagi bukan dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia? Yap, Kementerian Luar Negeri atau lebih sering disebut dengan Kemlu, didirikan pada tanggal 19 Agustus 1945 dan merupakan salah satu kementerian triumvirat. Triumvirat adalah kementerian-kementerian yang tidak bisa dibubarkan oleh presiden sekalipun karena tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai upaya dalam menghasilkan SDM yang andal, kompeten, dan unggul, Kemlu juga memiliki Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau Pusdiklat yang berada di bawah Sekretariat Jenderal. Dalam mencapai tujuannya, Pusdiklat juga memiliki visi menjadi Center of Excellence dan Center of Integrity dalam pengembangan kompetensi dan pembentukan watak SDM bagi terwujudnya politik luar negeri dan diplomasi Indonesia yang berkualitas dan berwibawa. Sementara itu, misinya adalah sebagai berikut. Visi misi tersebut adalah langkah dalam mencapai tujuan Pusdiklat itu sendiri, yaitu untuk meningkatkan kompetensi SDM Kemlu yang profesional, berintegritas, bermanfaat, proaktif, inovatif, dan memiliki nilai kejuangan. Pusdiklat terdiri dari beberapa UPT dan bidang yang memiliki tugas dan fungsi berbeda-beda. Struktur Pusdiklat adalah sebagai berikut. Sesuai dengan Permenlu Nomor 6 Tahun 2021, Pusdiklat memiliki tugas untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengelolaan fasilitas pendukung pelajaran, dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan bagi ASN Kemlu dan kementerian atau lembaga lainnya, serta non-ASN lingkungan Kemlu dan perwakilan Republik Indonesia. Sementara itu, fungsi Pusdiklat adalah sebagai pusat pendidikan dan pelatihan. Jenis pelayanan yang dimiliki Pusdiklat banyak berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan berbagai jenis pelatihan, pendidikan, dan kerjasama pendidikan. Beberapa layanan yang diselenggarakan ialah kerjasama pendidikan dengan Klingendale Institute, pelatihan teknis dan non-teknis yang dapat menunjang kinerja pegawai, seperti pelatihan bahasa asing, dan juga pendidikan bagi jabatan fungsional Kemlu, seperti diplomat, penata aksara dan penata informasi diplomatik. Sebagai seorang penyusun kurikulum, ada beberapa fungsi yang menjadi pekerjaan saya, yaitu membuat hasil analisis panduan pelaksanaan kebijakan kurikulum, membuat panduan pelaksanaan kebijakan kurikulum, dan juga membuat daftar referensi desain evaluasi implementasi kurikulum. Proses pengembangan dan penyempurnaan kurikulum ini berjalan secara berkesinambungan demi menciptakan metode pembelajaran yang paling tepat dalam menghasilkan SDM yang kompeten, unggul, dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan tujuan Pusdiklat tahun 2020 sampai 2024 yang telah disampaikan sebelumnya. Dalam rangka mewujudkan smart governance, ada beberapa hal yang dapat saya lakukan. Hal-hal itu ialah 1. Menggunakan e-office Kemlu dalam memudahkan kinerja, seperti menulis dan mengirimkan surat dinas, mengakses beberapa dokumen penting, dan mendapatkan tanda tangan elektronik. Kedua, memanfaatkan teknologi seperti Google Documents, Google Sheets, dan voice typing untuk mencatat dan mendokumentasikan pekerjaan yang sedang dilakukan. Selanjutnya, saya juga tidak berhenti untuk belajar dan mengembangkan kompetensi diri melalui berbagai media dan pelatihan. Terakhir, saya senantiasa untuk menjaga etika dalam bermedia sosial. Dengan seluruh upaya tersebut, saya berharap dapat menjadi individu yang berintegritas, adaptif, dan kompeten dalam menjalankan peran saya sebagai seorang ASN Kemlu. Terima kasih, semoga kita selalu bangga dalam melayani bangsa.